Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan, yang telah memberikan kebahagiaan, kenikmatan, iman, Islam, dan kenikmatan untuk mengenal sunnah-sunnah nabinya, baik perkara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jika kita selalu terus tidak henti-henti untuk belajar dan belajar, baca dan membaca, Iqra, maka kita akan banyak mengetahui tentang khazanah-khazanah keilmuan, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jika kita membaca tentang aliran pemikiran dalam dunia Islam, tentunya kita akan menjumpai dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi hanya dengan dua kekuatan, antara orang-orang yang benar-benar memegang prinsip dengan produk-produk wahyu dan orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai Tuhan-Tuhan, yaitu menuhankan akal-akal. Sejarah masuknya filsafat yang dibuka lebar-lebar pada zaman dinasti Abbasiyah telah merubah pola cara berpikir umat yang pada saat itu sebenarnya hanya berkisar tentang perkara-perkara dunia, lambat laun filsafat tersebut mempengaruhi agama Islam, yang pada akhirnya muncullah sebuah teologi-teologi yang bermacam bentuk dan pemahamannya. Lahirlah Jahmiyah, lahirlah Mu'tazilah, lahirlah Asy'ariyah, dan sebagainya. Perjalanan gerakan atau cara jalannya ilmu kalam dalam mempengaruhi cara-cara beragama berkaitan akidah terus bereinkarnasi dari satu orang, satu akal ke akal-akal yang lainnya, ke akal-akal orang-orang barunya di setiap zaman, hingga sampai saat ini. Jika kita paham secara mendalam, lebih komprehensif lagi, kita akan menyadari kita akan mengetahui betapa orang-orang yang selalu mengagungkan akal, orang-orang yang selalu menuhankan akal, pasti dia tidak akan atau tidak mendapatkan permusuhan yang sangat sengit dibandingkan dengan orang-orang yang selalu mengedepankan produk-produk wahyu. Bagaimana jika kita lihat gesekan, serangan antara pemuja akal dan pemuja wahyu, ini seperti tidak ada titik temu di antara mereka. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang selalu menuhankan akal, pasti mereka tidak akan memusuhi atau memerangi produk akal lainnya, filsafat lainnya. Bisa kita lihat dari perdebatan-perdebatan pemuja-pemuja akal dengan pemuja-pemuja akal, yaitu seperti yang dilakukan Nuruddin dan Guru Gembul. Itu seperti permainan kata-kata aja, seperti sedang ngobrol saja, dan mereka tidak akan bermusuhan sengit seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu memegang prinsip produk-produk wahyu di dalam pedoman hidup dalam beragama. Bisa kita lihat bagaimana pemuja akal sebenarnya, orang-orang yang menuhankan akal sebenarnya, mereka itu semua memusuhi orang-orang yang digelari Wahabi. Itu pasti. Baik Kumala, Nuruddin, meskipun mereka berdua ini adalah seorang yang tidak sepakat di antara
cara berpikir mereka. Tapi mereka itu tidak akan sengit, ya, tidak akan sengit permusuhannya seperti permusuhan mereka terhadap Wahabi. Karena kenapa? Karena orang-orang yang menuhankan akal itu rata-rata memang semua pasti akan memusuhi orang-orang yang memegang prinsip beragama dengan produk-produk wahyu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah artikel. Bagaimana artikel ini adalah tanggapan dari orang-orang seperti Ustadz Nuruddin dan yang lainnya yang menggembor-gemborkan bahwasanya kalangan Salafi yang digelari Wahabi, mereka adalah orang-orang takfiri, orang-orang yang mengkafirkan umat Islam. Menurut mereka, da'i-da'i Salafi, da'i-da'i yang digelari Wahabi jika menyampaikan tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah secara ilmiah, mereka berpikir bahwa itu sebuah pemfonisan. Padahal itu adalah sebuah dakwah yang wajib disampaikan. Kisi-kisi di mana sebuah amalan, sebuah keyakinan itu bisa dikatakan syirik dan bid'ah. Bukan untuk memvonis seseorang, tapi mereka telah memutar kata-kata, membolak-balikkan kata-kata dengan akal-akalan mereka. Berbicara menuduh. Mereka menuduh bahwasanya para da'i Salafi, orang-orang yang digelari Wahabi adalah seorang takfiri, orang-orang yang mengkafirkan mayoritas umat Islam. Karena mereka sudah dicuci otaknya dengan orang-orang mereka terdahulunya, orang tua mereka, guru-guru mereka, tanpa melihat dari segi sejarah yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh da'i Salafi adalah menjelaskan, menyampaikan tentang bahaya kesyirikan, bahaya syirik, dan keutamaan-keutamaan tauhid, yaitu beriman kepada Allah SWT. Jika kita telusuri secara mendalam, lebih mendalam lagi, kita akan tahu siapa hakikat yang mengkafirkan mayoritas umat Islam. Saya akan membacakan sebuah artikel, yaitu artikel ini bisa dicek bagaimana perkataan-perkataan ulama-ulama mereka yang mengkafirkan mayoritas umat Islam. Asy'ariyah mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Asy'ariyah mengkafirkan mayoritas kaum muslimin sebagaimana disebutkan oleh As-Sanusi dan Al-Bajuri. Asy'ariyah memandang bahwa mayoritas kaum muslimin dikafirkan jika tidak menerima akidah mereka tentang Allah melalui nazar, penelaahan. Nah, yang dimaksud adalah menyusun logika-logika akal, di mana mereka menetapkan dalam kitab-kitab mereka bahwa penelaahan akal wajib untuk menetapkan keberadaan Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak menggunakan metode akal ini, mereka menyebutnya sebagai mukholid, pengikut tanpa dalil. Kemudian mereka menetapkan bahwa iman seorang mukholid tidak sah. Ini seperti apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Bagaimana jika kita melihat ceramahnya Ustadz Nuruddin yang menggunakan referensi ini pada saat dia menyampaikan tentang cara berakidah dari kalangan Asy'ariyah, bahwa menetapkan bahwa iman seorang mukholid itu adalah tidak sah berdasarkan ulama yang bernama As-Sanusi dan Al-Bajuri. Jika kita lihat umat Islam sekarang, apakah mereka tahu? Khususnya di Indonesia, banyak orang-orang Indonesia yang tidak tahu tentang sifat 20. Banyak, karena sifat 20 ini cukup rumit ya untuk dipelajari dalam perkara agama. Untuk menjadi sebuah keyakinan, sebuah pandangan, untuk dijadikan sebuah referensi akidah itu cukup sulit. Banyak sekali loh umat Islam yang tidak mengetahui sifat 20 di Indonesia. Kalau mungkin, kalau lagunya tahu yang wujud kidam bako mu'alafatulil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat, dan seterusnya. Saya hafal banget itu. Ini banyak loh. Jadi secara tidak langsung kalangan Asy'ariyah ini mengkafirkan mayoritas umat Islam di Indonesia, itu jelas.
Kemudian ini adalah mazhab Al-Asy'ari dari para imam pengikutnya serta pendapat yang dipilih oleh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi, barang siapa yang tidak menggunakan metode akal ini, mereka menyebutnya sebagai mukholid, pengikut tanpa dalil. Kemudian mereka menetapkan bahwa iman seorang mukholid tidak sah. Jadi orang yang belajar sifat 20 itu mukholidnya tidak sah. Tuh, jadi kalau orang yang ikut-ikutan sifat 20 itu imannya tidak sah menurut Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang wafat 895 Hijriah. Penulis kitab Ummul Bahrahin dari kitab kalam lainnya yang dijadikan rujukan oleh kalangan belakangan, ia berkata dalam kitabnya Al-Minhaj As-Sadid halaman 48, ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian mereka menyebutnya sebagai ijma. Subhanallah, ijma'nya mayoritas Asy'ariyah. Dia yang mengatakan orang yang mukholid, imannya seorang mukholid itu tidak sah imannya. Jadi orang yang belajar sifat 20 tanpa menyusun logika-logika akal, yaitu nazar tadi, itu imannya tidak sah. Subhanallah. Menurut mereka, seorang mukholid adalah orang yang tidak mendirikan dalil atas pokok-pokok akidah. Sementara dalil menurut mereka adalah dalil-dalil ilmu kalam. Kemudian, Al-Bajuri berkata dalam Syarh Jauharat At-Tauhid, maka di antara mereka ada yang mengatakan, karena kebingungan dan keraguannya, para ulama berbeda pendapat tentang keimanan orang itu, apakah sah atau rusak. Kesimpulan perbedaan pendapat tentangnya ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah bahwa iman seorang mukholid tidak sah, sehingga mukholid menjadi kafir. Pendapat ini dipegang oleh As-Sanusi. Ini adalah kesaksian Abu Ismail Al-Harawi yang wafat pada 483 Hijriah tentang mereka, di mana ia berkata, sebagaimana disebutkan dalam Dham Al-Kalam, halaman 1455. Mereka membatalkan taklid, sehingga mereka mengkafirkan ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, istri-istri mereka, dan kaum muslimin awam. Mereka mewajibkan nazar dalam ilmu kalam dan menganggap agama terpaksa mengikutinya, sehingga mereka mengkafirkan generasi salaf. Takfir Asy'ariyah bagi mereka yang tidak bermazhab. Takfir oleh Asy'ariyah terhadap orang-orang yang berpegang pada kitab, sunnah, perkataan sahabat dan menyelisihi mazhab-mazhab. Ahmad bin Muhammad Al-Khaluti Al-Asy'ari yang terkenal dengan sebutan As-Sawi yang wafat 1241 Hijriah berkata, tidak diperbolehkan mengikuti selain dari mazhab 4, sekalipun sesuai dengan perkataan sahabat, hadis yang sahih, dan ayat Al-Quran. Maka orang yang keluar dari mazhab 4 adalah sesat dan menyesatkan, bahkan bisa membawanya kepada kekufuran. Karena berpegang pada makna lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk pokok-pokok kekufuran. Selesai perkataannya. Masya Allah. Aku berlindung Allah dari perkataan-perkataan seperti itu. Inilah sekelumit bagaimana hakikat kaum Asy'ariyah yang sebenarnya adalah rajanya takfiri. Mereka menuduh-menuduh orang-orang takfiri, orang-orang yang menjelaskan bahaya syirik, bahaya bid'ah, digelari mereka dengan takfiri untuk menutupi hakikat akidah mereka sendiri, yang sebenarnya mereka lah kalangan yang benar-benar takfiri. Bisa kita lihat, bisa kita pahami. Artikel ini bisa diselidiki, bisa dicari kebenarannya, bahwa artikel ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.